Waduh, harga Redmi Note 13 series ternyata ada kenaikan nih buat pasar India sana. Di mana series terendahnya dibanderol mulai 3 jutaan. Padahal harga di China-nya aja mulai 2 jutaan. Terus harga versi Pro dibanderol mulai 4 juta dan Pro Plus-nya mulai 5-6 jutaan. Kebayang gak sih berapa ya kira-kira harga buat pasar Indonesia nanti? Yang menarik, setelah perilisan di tanggal 4 Januari khusus India, ternyata Xiaomi langsung gercep buat rilis lagi secara global. Di tanggal 15 Januari mendatang buat pasar Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. Biasanya, setelah peluncuran global, butuh waktu sekitar 2 bulanan lagi buat masuk resmi ke Indonesia. Tapi gue harapnya sih semoga aja bisa rilis lebih cepat. Khusus buat Redmi Note 13 sama Note 13 Pro itu pakai bahasa desain yang sama ya guys. Tapi material backdoor 13 itu plastik, kalau versi Pro pakai kaca. Dan Pro Plus ada yang kaca dan vegan leather. Ketebalan Note 13 itu cuman 7,6 mm aja dengan berat 173 graman. Sedangkan versi Pro karena pakai kaca makanya ada peningkatan. Tebalnya 8 mm, beratnya 187 graman. Kalau versi Pro Plus-nya lebih tebal dan berat lagi, yaitu 8,9 mm dengan berat 204 graman. Makin tebal dan berat di HP ini jelas makin berasa feel mewahnya. Di sektor layar buat versi basic dan Pro, sama-sama dibekali panel AMOLED seluas 6,67 inci, refresh rate-nya sama di 120 Hz, dan versi Pro Plus-nya meski sama 6,67 inci, tapi kedua sisinya dibuat melengkung. Resolusi layar varian basic itu masih Full HD+, dengan level kecerahan 1000 nits, dan dilapis kaca Corning Gorilla Glass 5. Kalau versi Pro dan Pro Plus, dibekali resolusi 1,5K dengan 1800 nits, dan kaca Corning Gorilla Glass Victus. Fitur premium di ketiga HP ini udah dikasih fitur Dolby Vision dan HDR10+, serta DCI-P3 Color Gamut. Jadinya kalau dipakai nonton, Redmi Note 13 series ini enak banget. Apalagi makin aman buat mata karena udah disertifikasi TOV Rainland. Yang menarik dari Redmi Note 13 series ini udah pasti chipset yang dipakai guys. Dimana Reno 13 itu pakai Dimensity 6080 berfabrikasi 6 nanometer. Yang bisa ngasilin skor Antutu di 400 ribuan poin. RAM versi basic itu dibekali 6, 8, dan 12 GB, serta memorinya 128 dan 256 GB. Kalau chipset di Note 13 Pro-nya dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2, fabrikasi 4 nanometer. Skor Antutunya bisa dapat di angka 600 ribuan poin. Sedangkan buat Pro Plus-nya pakai Dimensity 7200 Ultra, berfabrikasi 4 nanometer. Skor Antutunya ini lebih gila lagi, yaitu bisa dapat di angka 800 ribuan poin. Varian RAM buat versi Pro dan Pro Plus-nya dibekali 8, 12, dan 16 GB dengan storage 128, 256, dan 512 GB. By the way, jenis RAM dan storage yang dipakai mau versi basic dan Pro masih pakai RAM LPDDR4X sama UFS 2.2. Kalau varian Pro Plus-nya pakai RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.0. Jadinya makin ngebut lagi dalam ngeproses data. Di sektor kamera, Redmi Note 13 Basic pakai konfigurasi dual kamera belakang yang resolusinya 108 megapiksel sama 2 megapiksel depth sensor dan 16 megapiksel buat kamera selfie. Cuman perekaman videonya maksimal sampai 1080 30 fps aja nih. Terus resolusi kamera Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus-nya dibekali 200 megapiksel with OIS yang pakai sensor Samsung HP3. Selain itu ada kamera ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera selfie 16 megapiksel. Sementara perekaman video di kedua HP ini bisa sampai 4K 60 fps dan kamera depan di 1080 60 fps. Kapasitas baterai di ketiga HP ini sama-sama di 5000 mAh, tapi kecepatan ngecasnya berbeda. Di Reno 13 itu masih 33 watt, kalau Pro-nya di 67 watt dan Pro Plus 120 watt. Dari segi fitur pastinya yang lebih premium cuman ada di varian Pro Plus karena udah dibekali sertifikasi IP68, jadinya bisa diajak renang.
Kalau varian basic sama Pro-nya hanya sebatas cipratan air dan debu, yaitu IP54. Cuman sayangnya, di Pro Plus port 3,5 mm dihilangkan demi sertifikasi tahan air biar makin rapat. Tapi selebihnya ada IR Blaster, koneksi 5G, in-display fingerprint, port 3,5, port Type-C dual speaker stereo, dan NFC. Kalau softwarenya, pihak Xiaomi menjanjikan bakalan terima update naik OS sebanyak 3 kali dan 4 tahun security patch. Yang artinya dari Android 13 bisa sampai Android 16 guys. So, gimana guys sama Redmi Note 13 series ini? Masih ada yang mau nunggu sampai rilis di Indonesia? Kita lihat aja gimana jatahnya buat pasar Indonesia nanti. Dan katanya sih bakalan ada yang versi 4G-nya. Waduh, kira-kira pakai chipset apaan ya? Ya udah, jadi segitu aja buat video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.